Oke, Bang Jose mungkin dari Katolik mau menanggapi, silakan Bang. Boleh, boleh, boleh. Terima kasih. Selamat malam Bang Zuma, teman-teman semua. Malam. Saya nih nggak menanggapi sih kalau dua Kristus dalam Bible. Saya anggap apa ya? Setahu saya dari saya kecil sampai sekarang saya tua ini, yang ada itu cuma satu Kristus. Dan kalau kalau di Katolik itu, oh, Yesus Kristus itu putra Allah, anak Allah. Karena beliau dititipkan roh ke rahimnya Maryam. Boleh dong setelah dia lahir, Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapa karena dia penciptanya adalah Allah itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya nggak ada sih di Kristen, di mana di Bible itu apa dua Kristus itu mustahil. Setahu saya dari kecil, dari Yesus lahir sampai wafat sampai naik ke surga cuma satu aja. Kalau soal surat Rasul Paulus dan lain sebagainya itu kan gimana ya, kita ini hidup di zaman sekarang, kita bukan hidup di zaman para nabi. Mau nabi siapapun zaman dahulu, mereka itu saksi hidup dan mereka yang tahu soal kejadian pada saat itu. Kalau saat-saat sekarang, kalau kita bahas masalah agama, agama A, agama B, agama C, dan agama D dan lain sebagainya lah, saya kira konyol lah maksudnya. Saya kira konyol karena apa? Kita semua ini cuma membaca. Kita bukan saksi hidup pada zaman para nabi, pada zaman para rasul seperti itu. Dan sangat-sangatlah tidak bagus lah kalau kita mencerna, mengkaji kitab suci orang lain itu saya kira kurang bagus lah. Saya kira kurang bagus. Karena apa? Kita semua lahir di zaman sekarang dan kita semua ini bukan penulis Injil, kita ini bukan penulis Al-Quran dan lain sebagainya. Kita bukan saksi hidup para nabi. Baik. Ya, yang pertama, saudara mengatakan bahwa dari sejak lahir Anda tidak menemukan dua Kristus. Apakah Anda sadar ketika Anda mengatakan Yesus 100% manusia dan Yesus 100% Tuhan, itu sudah menunjuk kepada dua Kristus yang berbeda. Oh gitu ya. Gini Bang Zuma. Bang Zuma tahu syahadatnya orang Katolik nggak? Kira-kira tahu nggak? Ya, Apa isinya? Coba. ada 3 poin di dalamnya. Enggak. Bang Zuma tahu nggak syahadatnya Saya orang nggak mau Katolik? mengucapkan karena saya bukan seorang Katolik. Coba. Silakan. Enggak. Coba. Silakan Anda yang mengaca. Dengar ya. Aku Ya. percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Itu aja. Jadi nggak usah kalau kita beragama itu jangan terlalu Oke. berasumsi Sekarang kemana-mana. begini, saudara. Karena Sekarang begini. rahasia nggak begini Bang Zuma, rahasia ilahi atau rahasia Allah, apapun yang dilakukan Allah, sepintar Jose, apapun, Jose, secanggih apapun manusia nggak akan bisa mencerna. Itu aja. Saudara, ketika Anda mengatakan Yesus itu 100% manusia, saya tanya, apakah ada 1% unsur kehewanan pada dirinya? Tidak ada lah. Tidak ada. Kalau 1% ketuhanan pada dirinya ada nggak? Kalau 1% ketuhanan pasti ada karena dia anak Allah. Berarti Karena dia utusan tadi Allah. sisi Ya, kemanusiaannya cuma bedanya begini. 99%. Bedanya begini Bang. Bedanya begini. Yesus itu lahir dari utusan Allah melalui roh yang dititipkan. Kalau Tuhan lahir nggak? Kalau rahim Tuhan manusia. lahir nggak? Rahim Kalau manusia, Tuhan Bang. lahir nggak? Kalau Tuhan lahir nggak? Ya lahir. Buktinya Yesus. Inilah yang saya katakan tadi di awal pembuka. Ya, itu Sebuah tadi. agama dikatakan benar kalau dia terfilter dari akal. Tuhan Kan saya lahir, sudah bilang tadi Bang. pencipta langit dan bumi lahir dari manusia. Bukan pencipta langit dan bumi. Tadi kan Lalu? saya sudah bilang, aku percaya syahadatnya orang Katolik kan
Anda kan sudah tahu. Berarti kan saya Ya. tidak menuhankan. Tapi Seperti itu. Bang, Beda Allah sama Tuhan itu beda, Bang. se- begini saudara. Perlu digarisbawahi. Apakah Allah, Tuhan, bos dan lain sebagainya itu beda. jadi Anda mengakui bahwa Anda mengakui bahwa Yesus ini adalah manusia saja? Yesus terlahir sebagai manusia yang dari roh. Tadi Anda katakan pasti ada sisi keilahian. Anda ini Ada kok. betul. Buktinya Berarti dia beliau bukan bisa- 100% manusia kalau ada. Betul. Jadi bagaimana nih konsepnya nih? 99% manusia, 1% Tuhan. Kalau rahasia ilahi saya sebagai manusia tidak paham dan saya Rahasia ilahi gimana? Tak ada lagi yang rahasia di keilahian, Bang. saudara. Nggak ada lagi yang rahasia. Saudara. Semua sudah diungkapkan. Iya betul. Nah, Kita betul kan? hidup di zaman sekarang, kita bukan nabi, ya kan? Bisa saya jawab. Justru karena itu harus berpatokan kepada ngapain kitab kita- yang kita anggap suci. Kalau bukan nabi, berarti Anda harus ikut kepada kitab. Yesusnya berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhankah dia? Bukan. Bukan. Dia kan Kenapa anak Allah, dituhankan? dia kan utusan Allah. Terus kenapa dituhankan? Yang menuhankan siapa? Orang Kristen. Bapak Saya kalau bisa jawab. bicara dengan orang Katolik sama orang Kristen beda dong, Bapak. Oh, jadi bagi orang disamakan. Katolik Yesus itu bukan sembahan. Jangan samakan, Bapak. Menyembah Itu yang Yesus. pertama. Itu yang pertama. Kami menyembah Allah. bukan menyembah Kami Yesus. punya syahadat. Kan saya sudah bilang tadi. Kita orang Iya, Katolik bukan punya menyembah syahadat, Yesus. Bang. Ya, Aku syahadat percaya itu kan kepada cuma Allah. Itu obat udah kuping titik di aja situ, itu. Bang. Obat kuping. Sekarang beda hakikat. Ayo dijawab dulu. Bapak sehakikat nggak dengan Yesus? Kalau sehakikat berarti mulut doang yang mengatakan dia manusia. Bisa saya jawab, Bang? Saya tanya saudara Jose dulu. Yesus dan Bapak itu satu hakikat atau beda hakikat? Matikan kayaknya, Bang. Mix saya dimatikan kayaknya. Silakan. Satu hakikat atau beda hakikat antara Yesus dengan Gini bang, saya itu kurang paham soal agama sih. Cuma saya percaya Allah Bapa, Yesus Kristus, Maryam, karena beliau bukan Allah. Itu udah aku bilang tadi. Kalian itu punya syahadat itu cuman pakai nipu-nipu. Oh, gitu Kalian ya? itu menuhankan anak orang yang keluar dari kubur. Oh gitu ya. Makanya saya katakan, di dalam agama Kristen itu ada dua Kristus. Kristus yang asli mengatakan apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi gini bang, kira-kira Yesus dikenal sebagai apa? dari Tunggu. segala pembicaraan live kayak Bang Jose dengarkan kira-kira dulu Bang Jose. gunanya Bang untuk Jose. apa untuk Anda? Bang Jose. Anda cuma mencari tahu, mengkorek tentang apa Alkitab Bang Jose. orang lain. Terima kasih Bang Jose. Afida. Saya menjelaskan tentang apa yang Yesus ajarkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ada berapa? Satu atau dua? Satu-satunya. Nah pada saat satu-satunya itu, Tuhan yang benar itu, Yesus sendiri berada di mana? Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti hidup kekal mengenal Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Ayo, jujur. Jadi Yesus itu dikenal sebagai utusan Tuhan baru bisa masuk dalam surga. Satu-satunya Tuhan itu adalah Dia yang mengutus Yesus. Berarti Yesus sang utusan dan Bapa sang pengutus itu beda hakikat, kawan. Ya inilah kenapa saya mengatakan ada dua Kristus. Kristen menggabungkan antara Kristus yang utusan Tuhan dengan Kristus yang adalah Tuhan yang datang kepada Paulus. Kalian terciduk menyatukan dua. Masakan ada kemudian manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa sehakikat dengan pencipta yang maha kuasa? Itu kan menurut Anda. Itu menurut Bible. Enggak, itu menurut Anda, bukan Menurut Bible. Itu Yesus menurut pada Anda. saat Tuhan satu-satunya berdiri sendiri pada ketuhanannya,
Yesus sendiri Itu sebagai menurut apa? Anda. Itu menurut Menurut Anda. Yesus dia duduk Enggak. sebagai apa? Itu menurut Anda. 3, kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Yesus engkau utus. Enggak, kira-kira Anda dengan begini Anda naik surga atau gimana Anda ini? Yesus mengatakan, Ya, beritakanlah kira-kira Anda Injil itu pada surga seluruh atau makhluk. gimana? Saya mengambil bagian itu. Anda- Saya beritakan Anda itu Injilnya kira-kira Yesus surga kepada atau Anda yang selalu mengedepankan Injilnya Paulus. Ingat Enggak, saudara. enggak. Paulus Enggak. sendiri Saya jawab, Bang. mengatakan, sabar. Paulus sendiri mengatakan dalam 1, maka terkutuklah dia. Sekarang pertanyaan saya, apakah Injil Yohanes dan surah-surah Paulus itu sama? Ya enggak sama lah. Pak. Enggak Mereka sama. kan pengarang- Berarti mereka apakah kan yang Anda percaya menceritakan dengan Injil Yohanes? kisah. Apakah Anda percaya dengan Injil Yohanes? Ya percayalah. Mereka kan Berarti saksi. Anda dikutuk oleh Paulus, karena Paulus mengatakan terkutuklah orang yang menerima Injil selain daripada Injil yang aku beritakan. Anda percaya kepada Injil Yohanes, Anda terkutuk. Anda percaya kepada Injil Matius, Anda terkutuk. Selamat, Anda dikutuk oleh Paulus. Paham sampai sini? Bang, sorry bang. Mau Injil menurut ini, Injil menurut ini. Mereka Oh, itu nggak saksi- bisa. Anda membantah mereka dalil itu saksi kita hidup zaman berarti. dulu. Paulus sendiri yang mengatakan. Makanya beragama itu pakai akal supaya Bible tidak bertentangan dengan otak. Harus Anda mendudukkan apa yang tertulis dalam Bible Anda sebagai patron beragama, bukan cuma doktrin. Kalau doktrin tai ayam pun bisa Anda sembah. Ya iya dong. Amsal 3 nomor 5. Amsal 3 nomor 5, Anda harus mendudukkan berdasarkan firman Tuhan, jangan berdasarkan pendapat sendiri. Itu dalil. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan akal sehatmu. Kata siapa? Kata Yesus. Itu dalil. Anda percaya Yesus? Anda, bukan menurut. Selalu menurut saya. Anda percaya Yesus? Kalau Anda percaya Yesus, maka Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan akal budi. Jangan dengan pemahaman sendiri. Paham sampai sini? Ya paham lah. Udah, syukurlah. Terus? Enggak, saya cuma heran aja kok banyak orang kayak Anda ini yang berkeliaran di TikTok membahas agama orang, sedangkan Loh, apa sih agama gunanya? saya membahas agama ente. Al-Quran saya menjelaskan. Dengarkan. Al-Quran saya Gunanya mengajarkan. apa? Gunanya A'udzubillahi apa? minasyaitonirrajim. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahil wal masiha ibnu Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang taat Yahudi dan rahib-rahib Kristen Nasrani sebagai Tuhan selain daripada Allah, dan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain dia. Maha suci dia dari apa yang mereka persekutukan. Anda mempersekutukan pencipta langit dan bumi dengan Yesus. Sedangkan Yesus ketika datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah. Makanya yang saya katakan, Anda menyatukan antara Yesus yang adalah Rasul dengan Yesus yang keluar dari kubur, itu adalah oknum yang berbeda. Tetapi Anda menggabungkannya menjadi satu. Jadilah bingung seperti ini. ya keliru lah Anda. Tadi kan saya sudah sampaikan sahadatnya kita kayak apa. Itu kan udah jelas kata-katanya. Sahadat yang tidak diimplementasikan dalam perbuatan itu buat apa? Obat kuping. Itu kan elu. Kalau gue kan. Saya tanya lagi sekali lagi. Coba Anda sahadat. Coba Anda sahadat. Nggak usah. Coba Anda sahadat. Ulang lagi. Persaksian Anda apa? Bapak satu-satunya Tuhan dan Yesus adalah anak Tuhan yang diutus ke muka bumi kan? Sekarang pertanyaannya, apakah mereka satu hakikat? Itu urusannya mereka, bukan urusan saya. Yang penting saya. Anda yang saya tanya. Anda mengatakan dia satu hakikat. Padahal Yesus Anda mengatakan itu, antara dia dan Bapaknya Anda itu adalah sok dua pintar. dua hakikat yang berbeda. Anda itu sok pinter, Anda itu. Bukan sok pintar, saya mengajarkan ajaran Yesus. Di Nggak, dalam Yohanes orang nggak 8 nomor perlu dengar cerita 29. lu. Orang nggak perlu Yohanes dengar 8 cerita nomor lu. 29 itu ucapan Yesus. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku senantiasa menyertai Sebaiknya aku. lu Dia belajar Bapa soal tidak agama membiarkan lu. aku seorang diri. Kawan, kalau Yesus mengatakan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, tetapi Bapa selalu menemani aku, Yesus dan Bapa berapa orang? Berapa Lama-lama pribadi? Lama-lama lu Berapa masuk hakikat? Kristen lama-lama. Hafal Oh, nggak soalnya. mungkin dong.
Saya lebih Kristen daripada Anda. Saya lebih Kristen dari Anda. Saya lebih Kristen dari Anda. Kalau dikatakan Kristen itu pengikut Yesus anak Maria, maka saya lebih Kristus daripada Anda. Saya lebih Kristen. Anda itu bukan pengikut Kristus anak Maria. Anda pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Dua pribadi yang berbeda. Ada lagi cerita. Bang Suma. Coba izin Bang. Silakan. Izin Bang. Nada boleh keras tapi pakai ilmu ya. Bukan kita lagi marahan. Saya hanya tegas saja. Silakan. Izin, Bang. Enggak, Bang. Sumpah enggak. Aku Bentar. cuma Iya, silakan. ya. Pak Jose, Ya tertawa lah Bang. Mute dulu, habis itu tertawa sendiri aja. Kami nggak suka dengar tertawanya orang yang memperbodoh diri Saya belum sendiri. bisa ngomong, Bang. Ya, sabar dulu Iya, Bang. silakan. Sabar saudara, sabar. Kita sapa dulu, ada Bang PSH 788 mungkin. Maaf ya, saya sambil ngunyah siri ya. Silakan. Siap Kanda, siap. Ya, Bang PSH ini, PHS ini Kristen atau Muslim, Bang? Selamat malam Bang Pendi sama brother Kristen ya? Juma ya. Iya. Oke, silakan saya kasih kesempatan kepada Bang Soid dulu, dari tadi mau ngomong, yang lain di mute, yang nggak ngomong ya. Lanjut. Kesempatan Bang Soid dulu. Juma, belum capek kah? Silakan Bang Soid. Silakan. Oke, terima kasih untuk semua ya. Terima kasih banyak setelah diundang. Gini Bang Juma, tadi Abang mengatakan kalau Yesus itu manusia dan Tuhan, betulkah Bang? Orang Kristen menganggap dia manusia dan Tuhan. Kenapa? Ya, memang betul Bangku. Hah? Karena apa? Begini Bang. Hmm. Kenapa Tuhan itu dikatakan manusia? Ini Bang, karena Tuhan itu Bang lahir dari seorang ibu, ya kan? Mati meja. Dan Tuhan itu Bang mengalami rasa. Kok ketawa Bang? Dijawab ketawa. Anda ngerti Tuhan nggak? Dengar Bang, enggak, makanya biar saya jawab di sini Definisikan Tuhan dulu deh. Tuhan itu apa? Bang. Oke. Tuhan adalah Bang, ini Bang, dengarlah Bang. Biar saya jawab semua ini Bang. Ini kan saya jawab kan dipotong. definisi Tuhan dulu. Definisi Tuhan dulu. Dengar Bang. Tuhan adalah Dengar dulu Bang. Kan saya jawab dulu, tapi ini kita berkata di dunia ini. Kenapa Enggak, supaya dibilang enggak Yesus itu Tuhan? telinga Kenapa saya Yesus itu dibilang mendengarkan agak rancu, agak-agak unik, aneh. Tuhan yang dilahirkan, maksudnya gimana itu? Bukan Tuhan aneh, adalah manusia? Dengar lah, makanya dengar Zuma Bang. itu lahir Saya di zamannya kok Nabi Musa, dipotong-potong Abang makanya ini? dia paham semua. Zuma yang lahir di zamannya Nabi Musa, makanya paham semua. Enggak Abang kayak gitu. potong-potong. Bang Jose, Saya izin, ngomong dulu Bang, baru Soid, dipahami. sebentar. Jadi Bang Jose ini mungkin nggak paham. Kami ini akademisi Bang Jose. Kami ini pembelajar. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada poin di situ, mencerdaskan kehidupan anak bangsa. bangsa. Kami ini di sini kami mencerdaskan. Lu juga so tahu, lu lahir zaman Musa dan Nabi ada. Sabar dulu Bang, supaya teman-teman Kristen ini nggak menyembah manusia. Itu tugas kami di sini Bang. Dan yang kedua, tugas kami ini meluruskan ajaran Yesus supaya jangan orang-orang ini, orang-orang yang menyembah kepada manusia. Bilang meluruskan, Sabar dulu Bang. Kan menurut lu sendiri, Kok, bro. kenapa sih langsung marah-marah? Biar saya jawab Itu Bang, kan kenapa menurut dibilang lu sendiri. manusia, kenapa dibilang Tuhan? Silakan ya. Biar saya jawab Bang Fandi. silakan, Bang Fandi. Biar saya jawab dulu semua. Anda bilang Bang Fandi, Bang Silakan, bentar, Bang, ya. silakan, ya udah. Biar saya jawab dulu Bang Fandi. Kalau gini-gini terus dipotong kan nggak ada jawabannya nanti. Ya, silakan. Jawaban itu Bang nggak seperti yang orang Abang pikirkan langsung ini A. Jadi nggak ada gunanya gitu dia Bang, nggak ada makna gitu dia Bang, asal ngomong aja gitu Bang. Ini dia Bang. Kenapa Ya. dibilang manusia? Kenapa dibilang Tuhan itu manusia di bumi Bang? Karena ini Bang. Karena Yesus itu lahir dari seorang ibu. Manusia mengalami rasa lapar. Itulah kemanusiaannya. Dengar Bang ya. Jangan dipotong-potong Bang. Yesus lahir Ya. dari seorang ibu manusia, mengalami rasa lapar, haus dan rasa sakit serta mati di kayu salib. Maksudku dengar Bang, ini ada dalilnya semua ini Bang. Ya, nanti dipotong lagi. Itulah dia menunjukkan manusia. Udah masuk akal Bang? Kenapa dia dibilang Tuhan Bang? Bikin emot ketawa. Kenapa dibilang Tuhan? Dengar Bang. Dengar Bang ya. Ia memiliki sifat ilahi seperti keilahiannya, keberadaannya sebelum lahir dan kekuasaan untuk mengalahkan maut dan bangkit kembali. Gini Bangku. Sebelum Yesus lahir Bang, udah ada di sama kami itu Bang bahwa akan ada juru selamat akan hadir ke dunia. Oke.
boleh saya ajarin cara berpikir sehat, boleh? Bang, Apa lagi mau saya mau buka tapi abang potong-potong Enggak. terus. Enggak, Mau saya ini yang buka? kau jelaskan ini Dengar, cendol Bang. basi. izin Dengar, bang. bang. Saya menghargai Enggak, mereka pendapat semua itu saudara. lahir di zaman Nabi Adam, makanya paham semua. Bang, agama. kami ini belajar, Bang. Kami belajar. Kami sampai ke zaman Nabi Musa karena kami dikasih Iya, akal lu sama Tuhan. hidup di zaman Nabi Musa, makanya Bang tahu Jose cerita. dengarkan coba Bang. Bang Jose dengarkan. Ini satu ya. Matius 22:37. Kasihilah Tuhan Theosmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yesus memerintahkan pakai otakmu. Untuk sampai sebentar Bang. Untuk sampai ke zaman Nabi Musa, kita pakai akal. Apa? Belajar. Berarti Bang Jose nggak belajar. Itu aja. Lanjut. Ngapain saya Bang, belajar dengar, Bang, ya. rahasia ilahi? Bang. Ngapain saya manusia belajar Dengar, Bang. rahasia ilahi? Di sini ada bang, bang, dengar bang, biar saya jawab dulu bang. Nanti lu inilah, Enggak bang Erik, biar saya jawab dulu bang Jos, bentar. rahasia Allah itu Saya tadi belum kan jawab manusia, sesulit bro. ini loh. Berikan saya Itu waktu sulit untuk sekali. Manusia mau kayak apapun nggak bisa memahami, Oke. mencerna. Enggak bang Jos, dengar bang, enggak, teman-teman. biar kita buka bang, maksudnya biar ada Sabar dulu, pembuktian gitu bang. ditanggapi dulu sama Bang Zuma dong. Satu-satu dong saudara-saudaraku yang Kristen. Dengar bang ya, dengar bang ya. Ditanggapi Dulu, dulu. Bang Erik. Bang Biar Soid. nyambung yang tadi itu bang, biar nyambung ya yang tadi udah, yang udah. saya Ya jawab udah, tadi ya. bang. Ya udah, Bang Erik, silakan. gini bang, Sabang di sini Bang ada Herik ya, dikatakan habis bang, ini abang ya. di sini dikatakan dari tadi kan udah saya katakan bahwa akan ada berita Injil bahwa Yesus akan turun ke bumi. Itu udah ada bang. Sebelum Yesus lahir pun di bumi ini udah ada itu bahwa Yesus itu akan lahir ini bang. Ini ada dalilnya bang. Abang buka sendiri bang. Bisa ditampilkan di situ bang. Biar langsung pasti Ya, bang. Lukas 2 nomor 11 lahir. Bukan, salah bangku. Malam aja. Lukas 1:31 ayat sampai 35. Lukas 1:31. Dengar Bang ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menemani dia Yesus. Ia akan masalah- menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Sorry bang, turun dulu. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerjaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ini Maria berkata malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dengar, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus. Ini Bang berkata Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Oke, Itu Bang dia, Soid Bang. izin udah ya. Itu Jadi, materi. dengar, Bang. Nah, saya jawab, Bang. Udah potong. ditangkap poinnya, materinya itu sudah lama dibahas. untuk tambahkan Bisa dari Baik, silakan Bang Herik disampaikan dulu silakan. tambahkan saja. Sebenarnya Tuhan mengutus Yesus ke dunia karena kasihnya yang besar kepada umat manusia. Misinya Yesus di sini adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa dan memberikan kehidupan yang kekal pada kita semua yang percaya kepadanya. Jadi seharusnya kita musakan memahami dalam hal-hal seperti itu. Jangan kita musakan kesalahan memang kesalahan, melakukan kesalahan, tapi membenarkan itu tidak ada ujungnya, Pak. Itu kita harus memahami dalam hal itu. Oke. Bisa pada pasang kuping. Ya, Saya yang lain di mute ya. jelaskan dulu ya. Jadi gini kawan. Saya bisa bertanya Bang. Saya Sabar tanggapi dulu, dulu, Bang Soid, saya tanggapi ditanggapi dulu dulu. cendol yang tadi Anda paparkan itu. Enggak, ya. maksudnya saya bertanya Bang. Bang Sebentar, cuma udah Bang. percaya kalau Sebentar, Yesus Bang. akan datang ke dunia Bang. Ya, Dari ayat sebentar. ini. Nanti Saya dijawab, baca. nanti dijawab. Ya, nanti dijawab. Oh, Yang disebut rasul, apalagi Rasulullah, itu pasti adalah utusan Allah dari langit turun ke bumi. Gak usah ragukan itu. Kami percaya Yesus datang nanti kedua kalinya untuk menghakimi kalian yang terdakwa ini. Gak usah ragukan itu. Yang jadi masalah di sini, pemahaman tentang Kristus itu ada dua. Kristus yang bukan Tuhan dan Kristus yang Tuhan. Kristus yang Anda tuhankan itu bukan Kristus anak Maria. Itu Kristus yang berbeda. Kristus anak Maria ketika dia datang, murid-muridnya menerima semua pengajarannya dan murid-muridnya percaya kepada Yesus ini. Percaya sebagai apa?
Sebagai Tuhan kah atau sebagai utusan Tuhan? Murid-murid Yesus percaya kalau dia gurunya ini adalah utusan Tuhan. Dalilnya di mana? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, semuanya itu telah aku sampaikan kepada muridku. Dan mereka percaya. Setelah menerima firman itu, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, endingnya adalah membuat murid-murid asli percaya kalau Yesus adalah utusan Tuhan. Titik. Gak ada penambahan lagi. Yesus bersaksi kemudian, siapakah aku ini? Kalau kesaksian kalian, saya tidak percaya. Tapi ini Yesus yang bersaksi tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang aku lakukan sekarang. Dan mujizat itu yang telah bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku adalah utusan Tuhan. Itu Kristus asli, dikenali oleh muridnya sebagai utusan Tuhan. Titik, tutup buku. Kristen muncul belakangan, percaya kepada Kristus yang Tuhan, di mana Kristus yang Tuhan ini memang mau agar orang menyembahnya. Ketika Kristus yang Tuhan ini datang kepada Yesus dalam Lukas 4, apa kata Kristus yang Tuhan ini? Yesus, ya paman, aku akan memberikan segala kemegahan dunia apabila engkau menyembahku. Aku memberikan kuasa di dunia ini seluruhnya apabila engkau menyembahku, sebab aku punya hak, aku berhak memberikan kuasa itu kepada siapapun. Pertanyaannya, apakah Kristus anak Maria ini menerima kuasa itu? Nehi merica ketum berjahe. Tidak. Berarti kuasa Yesus terbatas, karena dia tidak menerima kuasa dari iblis. Dia mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia tidak punya kuasa. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Yahudi harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus Kristus dari Nazaret. Tuhan telah menjadikan dia sebagai orang pilihan yang ditentukan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Yesus hanya perantara. Yesus tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi Kristus yang keluar dari kubur, apa yang dikatakan dalam Matius 28 nomor 18? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pertanyaan saya, siapa yang menjanjikan kuasa di dunia? Bukankah Yesus itu raja di kerajaan Bapa di langit? Jadi yang menjadi raja di atas bumi ini, yang menerima kuasa ini, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pertanyaan saya, yang diberi kuasa ini siapa? Dan yang menerima kuasa ini siapa? Karena Yesus diberikan kuasa, ditolak. Dia lebih milih tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri daripada dia menerima kuasa dari iblis. Pertanyaan saya, siapa yang menerima kuasa dari iblis yang Yesus tolak ini? Yesus kah atau oknum lain? Silakan. Ngunya siri lagi. Ada kabur sama pinangnya kan, adekku yang nggak capek-capek ini. Mana Dek Juma? Ngunya siri dulu. Lanjut. Iya, pakai pinang, pakai siri yang seharian bro. Nggak capek ya deh. Ya silakan teman-teman Kristen yang mau menanggapi silakan. Kalau nggak ditanggapi berarti benar itu yang dinarasikan. tanggapin. Silakan. Tadi Bang Juma mengatakan saya tidak punya kuasa dan saya tidak bisa melakukan apa-apa, kata Bang Juma kan? Dan Bang Juma pun menjawab itu semua dari pertanyaan itu. Kenapa bisa menjawab? Saya bilang karena di akhir
Di akhir itu kan Bang Juma mengatakan setelah ia keluar dari kuburan gitu deh kan. Jadi gini Bang Juma, waktu Yesus masih di bumi Bang, sebelum dia disalibkan atau belum menerima hukuman itu Bang, itu belum ada kekuasaan apa-apa Bang. Itu belum ada kekuasaan apa-apa. Dia itu di situ masih sebagai manusia biasa. Tapi Bang, setelah dia disalibkan, dia itu sekarang akan naik ke surga. Dia akan menunjukkan bahwa dia itulah anak Allah atau Yesus. Mau tahu dari mana Bang ayatnya? Coba Bang buka Matius 27 ayat 51 Bang. Sampai 28 sampai 20 ini Bang ya, biar saya baca ya. Kalau bisa kawan-kawan coba ditampilkan si teksnya kawan-kawan, biar nggak ada kejadian apa-apa ini. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Ini setelah udah disalib ini ya. Ini mau kebangkitan ini. Ini Abang Juma tadi mengatakan itu sebelum itu masih di cobaan, itu masih manusia biasa ini ya. Ini setelah udah keluar dari kuburan. Ini makanya Bang Juma tadi menjawab itu. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan dirinya kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Di situ dia Bangku, setelah dia apa tadi ya. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Itu dia Bang. Bang Juma ngerti nggak yang saya baca tadi atau ini pura-pura diam atau enggak kayak mana ini Bang? Orang bilang lagi punya Siri. Kan berarti Saya abang dengar kan? dan saya akan bantah. Enggak, dengar Bang. Saya mau nanya Abang nanti potong. Abang tadi berkata itu sebelum penyalipan kan? Yang dia belum berkuasa kan? Ya. Iya. Iya atau tidak? Iya. Ya, betul. Iya. Masuk Pak Eko, baru. Nah, baru terus? tadi setelah Abang bilang tadi Yesus diberi kekuasaan setelah keluar dari kuburan kan? Iya. Iya, betul. Abang jawab semua pertanyaan Abang itu. Oke. Dengar Bangku. Tuhan Yesus itu masih di bumi dia Bang. Sebelum ada penyalipan, dia itu masih manusia biasa Bangku. Udah Bang, makanya Abang bukalah dulu situ Matius 27 ayat 51 Bang. Biar kita tengok di sini masuk apa dulu. Biar kita baca. Saya bisa bantah. Udah hafal dia tuh bro. Sudah, saya boleh bantah. Oh, oke. Abang hafal Oke. kan Matius 27 ayat 51 Bang. Coba Abang baca. Kalau hafal Abang. Langsung aja saya bantah. Enggak usah. Jangan. Maksudnya Saya gini Bang. bantah itu. Coba Saya bantah kalimat per itu. kalimat. Enggak gini Bang. Astagfirullahaladzim. Kalimat per kalimat kita bantah Bang. Maksudnya gini. Dan lihatlah tabir bait suci. Ya udah, langsung dulu kita kupas dulu ini apa maksudnya. Oke. Coba baca. Oke. Anda kalau mau lihat itu bantahannya di Matius 24. Enggak, Dan makanya Lukas Abang baca dulu 21. maksudnya Abang baca dulu sekarang Matius 27 ayat 51 Bang. Ini dikasih dalil. Oke, Enggak, saya nanti baca. kalian bilang enggak ada dalil. Saya baca. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah, kuburan-kuburan menganga, orang-orang suci Bang, yang jangan, enggak ada situ menganga Bang. Ini nanti beda persepsi kawan-kawan kita ini nanti. Dan kuburan terbuka dengan menganga kan sama doang. Inilah yang bikin Abang salah, kalian semua Bang jadi salah terus. Dari hal sepele Abang samakan semua. Kuburan pantaslah terbuka salah kita ini Bang. dan banyak Pening orang kayak gini, suci pening. yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah Pening kebangkitan kita, Bang. Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Ya. Udah sampai situ ya? Ya. Oke, saya baca sekarang dalilnya. Aku baca di dalam Lukas 21 nomor 8. Bacakan kepada saudara ya. Nah, dengarkan. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengarkan tentang peperangan, pemberontakan, jangan kamu terkejut.
Sebab semua itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Camkan baik-baik. Nomor 12-nya. Itu kan bang, itu kan wahyu itu bang, itu kan maksudnya menceritakan tentang kiamat. Diam dulu, tak Aduh, ajarin, tak suapin, aduh. diam dulu. Giliran saya, diam dulu, tak suapin. Anda sudah mendengarkan? Tanda-tanda yang dahsyat dari langit, hal-hal yang mengejutkan, Anda sudah dengar? Apa kata nomor 12-nya? Tetapi sebelum semua itu terjadi, kamu terlebih dahulu dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Siapa pelakunya? Siapa yang menganiaya murid Yesus? Sebelum itu terjadi gempa bumi bla 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 dan seterusnya, terlebih dahulu murid Yesus ini teraniaya. Setelah teraniaya, Anda membaca tadi Matius 27 nomor 51 dan seterusnya. Anda tahu itu. Itu adalah sinkronisasi dari Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Ada gempa bumi, ada tanda-tanda dahsyat dari langit, ada tanda-tanda yang mengejutkan. Itu yang Anda baca tadi. Apa intinya? Proses kebangkitan dari kematian pada hari ketiga adalah sesuatu yang terjadi sangat dahsyat, di mana Tuhan murka kepada mereka. Satu, saya bacakan kepada Anda Matius 24 yang diterangkan kemudian di dalam kitab Anda sendiri. Sebelum orang itu mengaku bertemu dengan Yesus, terlebih dahulu kemudian dia melakukan apa? Penyesatan. Namun sebelum penyesatan itu terjadi, yang terjadi adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Duduk tenang, saya bacakan kepada saudara. Dalam Matius 24, apa yang diterangkan dalam catatan seorang Matius? Dengarkan, saya bacakan kepada saudara. Jadi apabila kamu melihat sang binasa keji berdiri di tempat yang suci menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka orang-orang Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia ini sampai hari ini, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu itu dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, dan akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan disingkatkan, dipersingkat waktunya. Pada waktu itu juga ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang berkata kepadamu, lihat di sana ada Mesias, di gurun ada Mesias, di dalam bilik ada Mesias, jangan kamu percaya. Jadi pemberitaan salib yang kamu bacakan tadi, yang kamu torehkan tadi itu, menurut Yesus itu adalah tanda-tanda penyesatnya akan datang. Ingat Lukas 21 nomor 8 tadi saya baca satu perikop, dan ini saya hantam dengan Matius 24. Tanda-tanda penyesat itu diawali dengan tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda dari langit. Jadi kalau Anda oleh Yesus, sang penyesat sudah datang. Namun sebelum itu terjadi, kata Yesus, kamu terlebih dahulu disesat, disiksa, dipenjara. Pertanyaan saya, siapa yang menganiaya murid Yesus? Kaiser Nero, Bang. Kaiser Nero. Itulah penyesatnya. Yang menganiaya murid Yesus, itulah penyesatnya. Yang memenjarakan murid-murid Yesus, yang menyesal murid-murid Yesus, itulah penyesatnya. Maka apa upah dari penyesat ini? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pergilah ke Galilea. Nanti aku akan menemui kamu di sana untuk mengajarkan apa yang harus engkau katakan. Anda sadar bahwa yang datang kepada Paulus itu siapa?
upah dari usahanya menyesatkan dan membunuh menganiaya murid-murid Yesus. Lahirlah kalian sebagai pengikut Kristus yang diajarkan oleh Paulus. Ingat tadi di awal Matius 16 nomor 20 apa kata Yesus kepada Petrus? Petrus dan kau murid-muridku yang lain, jangan pernah kau beritakan, kau kabarkan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Jangan. Jadi Kristus yang diberitakan Petrus dalam khotbahnya di Kisah para Rasul 2 nomor 36 itu siapa? Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan oleh Tuhan menjadi Tuhan dan Kristus bagi kalian. Itu Kristus yang mana itu yang diumumkan? Sebab Kristus anak Maria, kata dia, jangan kau katakan, jangan kau kabarkan, jangan kau sampaikan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Berarti Kristus yang diberitakan Petrus ini Kristus yang mana? Kristus lain yang diumatkan oleh Yesus, sebab Mesias palsu, Kristus palsu akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Itulah yang datang kepada kalian. Kristus anak Maria adalah manusia. Kalian berusaha melilit lidah Kristus itu Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Dia mati demi untuk anu dan anu dan anu dan anu dan anu. Mau sampai kapan kalian seperti ini? Mau sampai kapan? Belum siap dibaca, Bang. Abang udah langsung banyak ngomong tapi belum siap dibaca semua itu ayatnya itu, Bang. Ya silakan Anda baca. Semua lah Baca. Bang baca ayatnya. Baca, Nah, maksudnya silakan. Abang tadi udah capek keluar segala gini-gini, kan masih ada ayatnya itu, Bang. Oke. Coba jangan framing maksudnya. Oke. Tapi Coba baca semua. syaratnya Anda harus punya otak. Iya, Oke, makanya baik. coba Bang baca semua ya. Oke. Saya mulai satu perikopnya ya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Jadi ini pembicaraan rahasia antara murid dengan guru. Jangan lagi Anda merasa Anda di situ, Kristen di situ, bukan. Ini Bani Israel, murid-muridnya Yesus datang di bukit Zaitun bersama dengan Yesus, berbicara mengenai hal pribadi. Apa kata muridnya? Wahai guru, iya paman, katakan kepada kami guru, bilakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengarkan deru perang, kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semua itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan banyak orang akan murtad. Banyak orang pengikut Yesus yang akan murtad, maksudnya orang Yahudi. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Itulah yang terjadi. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Itulah yang terjadi. Dan mereka makin bertambah kedurhakaan, maka kasih sayang orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Camkan baik-baik. Murid bertanya, apa tanda kedatanganmu? Kalau kamu yang datang, tanda-tandamu apa? Dijawab kemudian oleh Yesus bahwa tanda kedatanganku adalah di dalam data nomor 27. Camkanlah, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula kedatangan anak manusia kelak. Apa tanda kedatanganmu? Dijawab Yesus, seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kedatangan anak manusia kelak. Nomor 30. Pada waktu itu akan nampak tanda, yaitu anak manusia di langit. Ingat, apa tanda kedatanganmu? Dijawab oleh Yesus, pada waktu itu tanda kedatanganku adalah anak manusia akan nampak di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka semuanya akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ingat sekali lagi, apa tanda kedatanganmu? Akan nampak anak manusia di langit, semua manusia akan melihatnya, semua manusia akan meratapnya. Tanda-tanda itu apa yang terjadi? Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya,
bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Pertanyaan saya nih kepada saudara, apakah tanda-tanda ini sudah terjadi? Belum, Paman. Belum. Apakah tanda-tanda ini ada pada saat ada yang mengaku, akulah Kristus yang kamu pijak? Apa? Ada tanda-tanda ini ketika datang kepada Paulus mengaku Kristus? Belum, Paman. Berarti apakah Yesus Kristus anak Maria yang datang pada saat itu kepada Paulus? Bukan, Paman. Berarti Kristus lain yang kalian ikuti, yang kalian tuhankan. Karena Yesus asli ketika ditanya muridnya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku pertama, langit kuasanya akan berguncang. Bulan tak bercahaya, matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan. Aku nampak di tengah-tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Apakah itu sudah terjadi? Tidak. Andai saja itu sudah terjadi kepada Paulus, maka saat itu juga dunia kiamat. Karena kedatangannya yang kedua adalah tanda akan datangnya kiamat. Faktanya belum. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Baca nomor 23-nya. Sibilisis, Paman. Sibilisis. Baca 23. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat ada Kristus di sini atau Kristus ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda mujizat sehingga sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, dia melihat aku di padang gurun, melihat aku di dalam bilik penjara atau rahasia, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya nih, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, nasihat Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Jawab. Oke, silakan teman-teman Kristen 1, 2, 3, 4, 5 orang teman-teman Kristen silakan dijawab apakah teman-teman Kristen percaya atau jangan percaya seperti wasiat Yesus. Silakan. Oke gini Bang ya. Tadi Bang Juma mengatakan akan ada gempa segala macam kan. Bang Juma itu mengatakan itu seperti ini Bang. Itu Tuhan Yesus sudah berkata nggak kalau itu kedatangan kedua kali atau itu masih dari mau kebangkitan ke surga gitu Bang? Dia ditanya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia, seluruh bangsa akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat aku. Itu tanda kalau yang datang itu aku. Kalau ada yang mengaku bertemu aku di padang gurun, bertemu aku dalam bilik, jangan kau percaya. Iya. Itu datang ke berapa Bang? Kedua kali atau yang pertama itu Bang? Yang pertama pada saat dia keluar dari rahim ibunya. Di mana ayatnya Bang? Coba saya buka dulu. Lukas Kalau 2 itu nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Terus Bang? Kedatangan keduanya pada saat dia dibawa bersama dengan tanda-tanda yang saya sebutkan barusan. Kalau Iya, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku tapi tanda-tanda itu tidak ada, perintah Yesus jangan percaya atau percaya. Tapi di sini saya baca nggak seperti yang baca. Saya paham apa yang Abang bilang itu akan datang. Saya ulang pertanyaan saya. Dengar Bang. Saya jawabkan Abang. Saya tahu maksud Abang yang Abang jawab itu tentang kedatangan kedua kali. Tapi kedatangan Yesus ini seperti ini Bang ya. Lukas 2 ayat 11 itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebab hari ini sudah lahir bagi juru selamat yaitu Kristus Tuhan itu di dalam negeri Daud. Enggak ada kata-kata akan jatuh langit segala macam, enggak ada. Tapi kalau orang bilang itu kedatangan kedua kali, iya pasti ada sangkala. Iya, itu kedatangan kedua kalinya Cak Ayu yang kita bahas ini. Paman. Yang kita bahas ini kedatangan kedua. Ketika murid bertanya di Bukit Zaitun, apa tanda kedatanganmu? Masa yang dibahas pada saat dia lahir? Kedatangan kedua, kedatangan ketika dunia sudah mau ditutup. Iya, Tanda-tandanya apa? Seperti Matahari itu. menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, nampak Yesus di langit, seluruh bangsa meratap, seluruh manusia melihat. Apakah tanda itu sudah terjadi?
Sudah terjadi. Mati meja. Inilah Berarti zaman sudah sekarang kiamat. ini. Belum, ini kan tanda-tanda. Namanya juga tanda-tanda. Apakah sudah kiamat. tanda-tanda itu sudah terjadi? Sudah, sekarang kan udah ada perang agama, sudah ada. Mati meja. Jangan dulu bikin ketawa dulu. Kan kita tengoklah. Tidak Sekarang kan udah ada, tidak ada perang agama. Jawabannya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang di langit berjatuhan, kuasa langit itu berguncang. Yesus nampak di tengah langit. Itu tanda-tandanya. Semua manusia akan melihatnya. Apakah sudah terjadi atau belum? Bang Rostrom, izin Bang Rostrom coba dijawab Bang Rostrom biar teman-teman Kristen bisa paham. Iya. Apakah Iya. sudah terjadi Kalau yang atau belum? disampaikan, kalau yang disampaikan Bang Zuma tentang kedatangan kedua kali itu belum terjadi. Sampai Belum terjadi. Apakah tanda-tanda itu belum terjadi? Belum. Sudah terjadi? Belum. Akan terjadi? Iya. Apa nasihat Yesus? Apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku Kristus di padang gurun, bertemu aku dalam bilik penjara atau bilik rahasia, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, apakah Kristen mengikuti nasihat Yesus atau tidak? Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun menuju ke Damsyik, dan ketika dia menulis surat di dalam bilik penjara mengatasnamakan Yesus, apa perintah Yesus kepada muridnya? Jangan percaya atau percaya? Hoi! Dengar Bang ya. Jangan Abang percaya dari- atau percaya? Abang dari tadi ngomong, langsung di mute. Ini saya Jangan jawab. percaya Dengar, atau percaya kata Yesus. Jawab Bang, dulu. dengar Bang. Dengar Bang. Jangan begitu. Kita berdiskusi, capek saya ngomong. Pertanyaan saya, nasihat Yesus ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun dan mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara, kata Yesus percaya atau jangan percaya? Itu kan abang semua berbicara di bumi Bang. Aduh, abang kayak mana? Abang suaranya dengar. Ketawa. Aduh. Saya kepalaku. Abang kan Nasihat Yesus kepada muridnya bau. ketika ada orang berkata bahwa dia bertemu dengan Kristus di padang gurun, dia bertemu dimut. dengan Ini Kristus dikit-dikit dimut. di dalam bilik. Nasihat Yesus, percaya kepada oknum tersebut atau jangan percaya? Oke, Jawab. saya Abang berbicara, abang Bang Soeb, berbicara kan waktu diam dulu. Mungkin yang Kristen lain bisa menjawab. Kalau Anda nggak bisa menjawab, saya. kita tengok. Kenapa? Pasti yang lain dulu, Kristen yang lain. Coba Kalian mau jawab macam mana? Kalian pertanyaan Kalian jawab Bang kayak Zuma, mana? Pesan Yesus percaya atau jangan percaya tuh? Kalau ada orang bertemu Yesus, silakan Delevan. ini mau saya jawab Bang tapi Rostrom, Bang harus Rostrom, silakan. Bang Rostrom. Pesan Ya. Yesus Oh, percaya atau jangan percaya. Jangan percaya. Karena dari kisah para rasul 1 juga sudah dijelaskan kan. Sama Gitu. seperti malaikat Nanti- sama saat dia turun pada saat dia naik. Iya, itu Bang. Jadi itu. Kalau saya sepakat. Mungkin teman-teman Kristen ini perlu pergi ke Universitas Duta Wacana yang di Jawa Tengah sana untuk belajar punya Bapak Wismo Adiwahono gitu. Jadi perintah Yesus itu jangan percaya. Dengan kata lain, jangan menjadi pengikut Paulus. Dengan kata lain, jangan menjadi Kristen. Ayo. Oke, saya dulu ya, jangan bikin. Nah, silakan. Ya. Jadi gini teman-teman Kristen, tingkat dewa ini pemahaman Pak Zuma ini. Jadi kalian gak usah argumen, ya. Jadi kalau saya itu hanya senang dia bisa lafal dan lalu, tapi pengertiannya diselimuti oleh awan hitam yang seakan benar, gitu loh Bang. Jadi kalau abang percaya kepada Kristus anak Maria itu, harusnya abang harus tak dibaptis dan tidak meninggalkan iman. Iya bro. Yang dibaptis itu, Bentar, Pak. Sebentar, yang Pak. Oke, silakan. Ya gini loh Bang. Kan dari tadi dari siang aku ikuti itu. Capek abang itu, tunggu sebentar dulu. Nanti kita jadi gini, dari pemahaman lafal pembacaan apa yang tertulis dalam Bible itu konteksnya semua kadang-kadang lari pemahaman dari Bang Zuma. Tetapi yang mau sampaikan ketika narasi itu disampaikan
maka harusnya apa yang dipahami Abang Juma sekarang harusnya tinggalkan itu agama Islam, harus menjadi Kristus yang benar gitu loh Bang. Iya Bang. Kristus yang benar itu juru selamat. Selamat itu Islam. Aduh Bang, beda. Kok beda pula? Bang. Saudara, Iya. saya simpulkan. Habis itu Anda tanggapi. Kristus anak Maria itu mengajarkan dirinya menjadi seorang muslim yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Di mana dalilnya kalau dia berserah diri kepada Tuhan? Yohanes 14 nomor 31, coba Anda baca. Bapak yang dunia harus tahu, kata Yesus. Dunia harus tahu. Berarti kalian harus tahu nih orang Indonesia, bahwa aku senantiasa mengasihi Bapak. Apa itu mengasihi Bapa? Senantiasa melakukan dan taat tunduk kepada apa yang diperintahkan kepadaku. Berarti Yesus ini Kristen atau Islam? Tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Ya Kristen Bang. Nenekmu kiper. Sebentar, oke jangan dipotong ya. Kalau yang disebut Kristen itu Bang, itu adalah pengikut Kristus yang membumi hanguskan perintah-perintah Tuhan yang Yesus taatin. Gini, oke. Gini, Beda, Bang. beda Gini, Bang. itu. Ya. Justru disitulah selisih pemahaman bro kepada konteks Putra Maryam ini, karena ada seorang tokoh Rasul Paulus itu yang sangat dibenci kawan-kawan Muslim. Oke, bagus. Saya tepuk tangan dulu, Enggak. Kita selingi dengan humor. Pertanyaan saya nih, kita selingi. Pertanyaan saya. Apakah ketika Yesus berkata jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, Itu atau konteks Yesus mengajarkan percaya atau jangan percaya? jangan percaya kepada penipu. Kalau Paulus bukan penipu Bang. Yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun siapa? Loh, intinya gini, Paulus yang dimaksud bentar lah itu lah dari tadi. Bang Juma, kita kasih dulu waktu. Enggak, saya cuman Adikku sayang. Saya cuma nata Julnat. Tidak. Anda menanyakan hatinya. Tidak. Sebentar dulu Bang. Jadi gini. Bentar. Masa nggak capek dari tadi siang bro? Kasih dulu kesempatan ke orang. Jadi gini. Apa yang dinarasikan Bang? Bahkan tadi saya lihat sedikit hati nurani Abang itu, bahwa Kristus yang di Putra Maryam itu lebih Kristen, artinya lebih pengikut Kristus Putra Maryam itulah Bang Juma kan gitu tadi yang saya tangkap. Nah, harusnya seorang Bang Juma meninggalkan itu ajaran Muhammad itu loh Bang. Itu karena Abang dibaptis menjadi murid pengikut Kristus yang Putra Maryam. Soal konteks yang nabi-nabi palsu atau pengikut atau yang atas nama Tuhan Yesus, itu betul banyak sekarang di dunia ini. Banyak, enggak usah utarakan Abang, saya tahu itu. Tetapi kalau Kristus yang sebenarnya Putra Maryam itu Abang ikuti, harusnya Abang meninggalkan Muslim, meninggalkan agama Muhammad. Ini mungkin Bang Pesa, Gurunda Bang Zuma. Coba deh, karena teman-teman Kristen ini nggak berani menjawab, coba tanya saya deh Bang Zuma, percaya nggak Dinda Fandi sama? Ya. Nah inilah Bang Pandi jangan Tunggu dulu. Oke lah kalau lanjut lah. Tunggu dulu, nanti teman-teman Kristen jawab setelah saya. Silakan Bang Zuma. Tanya. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu Mesias di dalam bilik rahasia, apakah Yesus menasihatkan percaya atau jangan percaya? Jangan percaya dong. Saya mengikuti Yesus Bang Zuma. Saya tidak mau percaya sama Paulus yang penyesat itu. Ini ayatnya Matius 24:23. Lanjut. Dengan Silakan yang 25, 26. Siap. Jangan kamu percaya. Real, tertulis dalam Bible. Terus kenapa kalian percaya? Yang percaya itu akan disesatkan. Kalian percaya kan? Nah, kalianlah yang disesatkan itu. Syukran, sahabat chill. Barakallah fik. Oke, saya pamit dulu Bang adikku Juma yang ganteng. Iya, abangku. Jadi intinya dari hati yang paling dalam, aku berdoa sekarang
Bang Juma diberkati Tuhan Yesus Putra Maryam ya. Makasih. Mati minya. Mati wajah. Kawan-kawan Kristen, jangan bilang Bang Juma ayat-ayat, dia hafal semua, tetapi kadang-kadang dipelesetkan. Itu Bang Juma, jangan ya, supaya Betul. Betul. Oke, yang Kristen yang lain mungkin teman-teman Kristen lain. Iya. Pesannya Aku mau nanya. sebenarnya mau mengikuti perkataan Yesus atau mengikuti perkataan Paulus, karena Yesus sudah pesan tadi Matius 24, 23 dan 26, jangan kamu percaya. Silakan yang Kristen dijawab dong. Ya, aku ada pertanyaan baru Bang Zuma. Waduh, jangan dulu yang baru, Mas Aha. Ini fokus di tema ini dulu. Ini penting Bang. Kita harus mundur sebentar, mundur sedikit. Nggak boleh. Saya larang, nggak boleh. Sebagai host nggak boleh. Ini penting ini. Apakah teman-teman Kristen mempercayai Paulus bertemu dengan Yesus? Itu yang penting. Silakan teman-teman Kristen jawab dulu. Baru kita lanjut diskusinya. Coba Dek Levan, percaya nggak? Dek Levan. Ya. Basically memang percaya karena gini, Tuhan Yesus itu ya intinya itu mengajarkan mengasihi. Dan kalau kita baca kitab Korintus yang ditulis oleh Paulus itu ya, lebih spesifik di 1 Korintus 13 itu Paulus menjelaskan ciri-ciri kasih dan apa makna kasih itu sendiri. Jadi di sana saya tidak melihat sesuatu Nggak bisa, yang izin Dek. belakang. Ini saya potong ya. Kalau keluar dari tema itu saya potong. Kita fokus di tema ini dulu dong. Pesan Yesus, wanti-wanti Yesus kepada murid-muridnya, terhadap Kristen juga, terhadap saya juga sebagai Islam Fandi Ahmad, itu apakah harus kita percayai Paulus bertemu dengan Yesus atau tidak? Saya nyatakan dengan tegas ya, bahwa saya tidak percaya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Yesus, wanti-wanti Yesus. Makanya kami Islam ini adalah pembela Yesus. Nah sekarang Kristen, silakan teman-teman Kristen yang ada di atas, termasuk Kang Dito. Oh, Kang Dito enggak Muslim, Kang Dito. Silakan teman-teman Kristen di atas dipilih. Mau mengikuti Paulus, percaya kepada Paulus, atau mengikuti Yesus, jangan percaya kepada Paulus. Silakan teman-teman Kristen tentukan pilihannya. Ya udah, aku aja yang jawab deh, Bang Fandi ya, aku yang jawab. Jadi kalau Yesus itu mau menemui Paulus, ya akan ditemui pas sebelum dia terangkat, gitu aja. Karena kan Paulus dan Yesus ini sejaman. Kalau penyesat sejaman nggak dengan Yesus? Bang Afidah, makasih. Iya, Paulus itu sejaman dengan Yesus, Bang. Kalau penyesat dan antikristus itu, anti Yesus itu sejaman nggak dengan Yesus? Jack M, barakallahu fik, syukran. Iya, sejaman, Bang, sejaman. Nah, sejaman juga. Penyesat yang datang kemudian mengaku bertemu di padang gurun dan dalam bilik, sejaman nggak dengan murid Yesus? Sejaman. Nah, sejaman. Lalu siapa yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Paulus. Apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Ya kan, Bang Zuma, aku kan tadi coba. Kenapa ada tarikan nafas itu? Kenapa tarikan nafas itu? Ayo kita belajar yuk, gunakan jujur akal sehat. Akal sehat akan membimbing saudara. Kalau Dinda Levan, sedikit buat adik saya ini. Kalau Anda ingin berbicara mengenai kasih, salah konsep kalau kasih yang Anda ajarkan itu dari Paulus. Kasih itu harus dari Yesus. Apa kasih itu? Hukum utama itu apa kata Yesus? Hukum utama dan terutama adalah mengasihi Tuhan dulu, mengasihi Bapa, mengasihi Eloah atau Allah. Apa kasih Allah? Bagaimana caranya kita mengasihi Allah? Ya harus sesuai dengan keinginan Allah. Di mana itu tertulis? Ulangan 11 nomor 1. Yosua 22 nomor 5. Itu baru implementasi kasih yang utama dan terutama. Apa itu? Menjalankan dengan setia segala aturan, perintah, ketetapan, hukum, larangan, dan apapun yang menjadi instruksi yang turun
melalui Nabi Musa alaihissalam. Kasih itu adalah engkau menjalankan dengan setia segala ketetapan, ketentuan dan hukum yang aku berikan. Itu baru kasih kepada Elohim. Tuh, baca tuh. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan dan perintahnya. Berarti orang itu harus mendudukkan hukum Taurat sebagai pola kehidupan keberagamaan dalam hubungannya kepada Pencipta. Bukan surat Paulus. Lalu bagaimana dengan kasih kepada manusia? Hukum yang kedua. Hukum kedua itu bagaimana menurut Yesus? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat yang meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkannya kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat alias hukum Tuhan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Jadi yang disebut kasih kepada manusia adalah mengajak anak-anak kita, keturunan kita, tetangga kita, orang samping kiri kanan kita untuk kasih kepada Elohim, untuk taat kepada perintah-perintah Tuhan. Itu baru disebut kasih kepada manusia. Tapi yang Kristen lakukan apa? Melalui ajaran Paulus, semua perintah-perintah Tuhan dihapuskan menggunakan darah Yesus di atas tiang salib. Inilah muncul kontradiksi, karena Yesus mengajarkan untuk melaksanakan firman Tuhan, tetapi Kristus yang palsu menghapuskan firman Tuhan, ketetapan Tuhan dengan darahnya di atas tiang salib. Di mana itu tertulis? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas tiang salib, Kristus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Menghilangkan. Kata Yesus, siapa yang menghilangkan meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Paulus mengatakan apa? Dengan matinya Yesus Kristus, dia telah membatalkan, dia telah menghilangkan hukum Taurat beserta ketetapan yang ada di dalamnya. Loh, kemarin kata Bang Zuma hukum Taurat cuma untuk Bani Israel. Yes. Ya berarti kan Kristen kan juga nggak bisa mengikuti hukum itu juga dong. Nah, lalu untuk apa Yesus mati? Kristus mati. Bukankah tertulis dalam Galatia 3 nomor 13, untuk itulah Kristus telah mati. Kristus telah menebus kita Kristen dari kutuk hukum Taurat. Kita di situ siapa? Gini loh, Tunggu. Kita di situ siapa? Kita itu ya kita semua Aliteng. Kenapa jadi Kristen? Bukankah hukum Taurat itu hanya untuk Yahudi? Ingat, Kristus telah menebus kita, tanda tanya, dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kita di situ siapa? Ingat, hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Jadi kitanya itu untuk siapa? keturunan Adam, semua keturunan Adam. Ah, itu mulai ngaco. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kristus menebus kita dari hukum Taurat itu. Kenapa kita yang dikutuk? Berarti kita di situ adalah Bani Israel. Jangan engkau makan babi, haram itu bagimu. Bagi siapa? Bagi Yahudi. Kristen boleh nggak? Boleh. Kuduskanlah hari Sabat. Bagi siapa? Orang Yahudi. Kristen boleh nggak? Nggak menguduskan Sabat? Boleh. Sunatkanlah kulupmu. Yang orang non Israel boleh nggak bersunat? Boleh. Toh perintah-perintah itu hanya untuk orang Yahudi. Jadi apapun yang Kristen lakukan sah-sah saja. Nggak ada perintah datang kepada Kristen. Mana Nabi yang diutus kepada Kristen? Nggak ada. Tapi kenapa Kristus mati untuk Kristen? Nah, itu pertanyaannya. Sebab kematian si Kristus ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan kalian adalah pengikut angkatan jahat tersebut, yaitu Paulus, orang Farisi. Ya. Begini Bang Zuma. Ya. Kalau Yesus itu tidak dibangkitkan, berarti Allah tidak berkuasa membangkitkan orang mati dong. Ah, mati meja. Justru Tuhan justru dia berkuasa. Makanya ini yang saya bahas tadi malam. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36.
Yesus yang kau salibkan itu telah dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. Jadi orang yang dibunuh oleh orang Yahudi, dibunuh orang Roma, itu sekalian diangkat menjadi Kristus bagi pembunuhnya. Itu hukuman. Itu hukuman. Di Al-Quran juga dikatakan hal yang sama, bahwa dihukum mereka, inna ja'alna sayatin awliya lilladina la yu'minun. Sesungguhnya aku telah menjadikan iblis itu sebagai Tuhan, sebagai junjungan, sebagai pimpinan bagi orang-orang yang tidak beriman. Allah telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhanmu, menjadi Kristusmu. Tuh, dalil. Jadi orang-orang yang menyembah Kristus ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Orang yang diburkai oleh Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan Kristus palsu itu? Pengikut Kristus yang mana di sini? Islam atau Kristen? Hoi! Yang pada intinya adalah ketika Yesus menasihatkan murid-muridnya yang ada di Bukit Zaitun, apa tanda kedatanganmu guru? Bla 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 bla. Jadi ketika ada orang berkata bertemu dengan aku tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Pertanyaan saya, kenapa kalian justru percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus? Bukankah nasihatnya jangan kamu percaya? Disitulah tanda bahwa kalian bukan pengikut Yesus. Kalian adalah pengikut Kristus yang keluar dari kubur karena kalian percaya kepada pemberitaan Paulus yang bertemu dengan Kristus. Padahal Kristus yang ditemuinya bukan Kristus yang asli. Kalau Kristus yang asli yang datang diterangkan dalam Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61 dan diterangkan dalam Matius 24 nomor 27, 28, 29 sampai nomor 30. Saya kira begitu teman-teman. Kalau saya serahkan kembali kepada host, kembali saya ngunyah siri dulu. Ya. Ini saya perhatikan teman-teman nggak ada yang ini yang mampu menjawab nih. Bukan nggak mampu bang, bisa bertanya. Silakan ditanggapi, nggak mau ditanggapi ya? Enggak, bisa bertanya.